Di Sampang ada satu waduk yang kemudian terkenal dengan nama Waduk Nipah. Bendungan Nipah belum lama diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Di saat peresmian di tahun 2016 itu, Presiden Jokowi bilang, Nipah disiapkan untuk jangka panjang produksi pangan kita. Jas Merah kali ini nggak ngutak-ngatik soal program pangannya Presiden Joko Widodo di Madura. Jas Merah kali ini melihat kembali, merefleksikan kembali salah satu proses dari proses yang sangat panjang, bagaimana waduk dan bendungan ini sampai berdiri. Proses tentu saja tidak biasa saja. Nipah pernah melewati insiden berdarah di tahun 93. Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator Partai Kelir dari Warung Arsip. Jas Merah, inilah Nipah, waduk berdarah di Sampang. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Saya mengajak Anda sekalian melayari tahun 93. Tahun 93, selain ledakan kasus pembunuhan buruh di Sidoarjo, Marsinah, yang ada di Jawa Timur, kasus sengketa tanah yang juga menarik perhatian nasional adalah soal pembebasan tanah untuk waduk di Sungai Nipah, di Sampang, Madura. Dan ngomong-ngomong soal waduk, salah satu waduk yang sangat bermasalah dan menarik perhatian dalam proses pembangunannya adalah Kedung Ombo di Grobogan, Sragen, dan Boyolali. Berlainan dengan Kedung Ombo, di waduk Nipah ini korban jatuh, ditembak dengan peluru tajam. Karena itu di tahun 93 peristiwa protes petani yang sawahnya ditenggelamkan dikenal dengan Nipah berdarah. Sungai Nipah yang menjadi sumber kehidupan kemudian oleh ambisi pangan untuk kehidupan berubah menjadi musabab kematian, berubah menjadi teror bagi petani. Peristiwa Nipah berdarah itu persisnya terjadi pada tanggal 25 September 93. Ada dua versi kejadian. Satu, versi tentara. Dan yang kedua, versi ulama yang ini divalidasi oleh para advokat rakyat yang tergabung di LBH Surabaya. Yang pertama ini adalah versi Kodam 5 Brawijaya. Ada di majalah Forum Keadilan di edisi 28 Oktober 93. Rubrik laporan khusus. Di versi Kodam Brawijaya ini disebutkan pagi-pagi gitu versinya 25 September ada sekitar 300-an petani yang baru pulang melayat yang tidak jauh dari lokasi pengukuran tanah. Oleh penggerak aksi, ratusan penduduk ini kemudian di briefing oleh salah seorang penggerak aksi gitu ya, pemprotes pembangunan waduk Nipah. Gak lama kemudian, ratusan petani ini kemudian bergerak menuju lokasi sambil meneriakan yel-yel, hidup Dori, hidup Hudori. Lebih baik mati terkena peluru daripada mati tenggelam. Dalam bahasa Madura tentu saja ya. Hudori ini adalah sosok yang selama aksi protes, sosok yang sangat keras gitu ya, menentang dan dituding oleh pemerintah sebagai penggerak protes. Jadi dalangnya gitu ya. Dan Hudori ini adalah pemuka agama di desa. Dalam versi tentara ini, penduduk yang kalap mata dan marah itu disebutkan membawa pedang dan celurit
Jadi mereka membawa pedang dan celurit gitu, ngancung-ngancungin bambu runcing. Sementara di pihak sana hanya ada 8 petugas kepolisian, 8 polisi, dan ada 12 tentara dari Koramil setempat yang menjaga pengukur tanah. Petugas dari Badan Pertahanan Nasional. Karena suasana sangat panas, Komandan Koramil ini melepaskan tembakan ke udara. Dan jarak dari massa seukuran lapangan bola itu. Ya kayak lapangannya apa nih? PSS Sleman itu loh, di Maguwo. Tembakan peringatan itu diberikan bahkan saat jarak antara petani dan serdadu jaraknya tinggal 15 meter. Itu versi militer tentara. Dari jarak sedekat itu, petani yang marah, kemudian ada yang melontarkan bambu runcing dan melempar batu ke petugas keamanan. Dan ya tentu saja tentara membalas dong. Dan balasannya adalah peluru tajam yang langsung diarahkan ke dalam kerumunan. Akibat dari rentetan tembakan peluru tajam itu, 3 petani langsung tersungkur dan meninggal di tempat. 1 lagi meninggal di rumah sakit di kota Surabaya. Mutirah 51 tahun. Simuki 30 tahun. Nindin 14 tahun. Muhammad 30 tahun. Itu versi tentara. Versi Kodam Brawijaya. Ada versi lain. Atau versinya Kiai. Tepatnya Kiai Haji Ali Jauhari. Dari fraksi Persatuan Pembangunan DPRD Sampang. Versi ini, kata Kiai Ali, adalah hasil dari pengakuan saksi mata yang ditemui. Jadi, menurut versi Kiai Ali ini, petani mula-mula berkumpul dan bergerak dari desa Nagasare ke Pelanggaran Timur, TKP. Mereka tahu ada petugas dari BPN sedang mengukur tanah di Pelanggaran Timur itu. Dan petani yang datang senjata, tanpa senjata. Mereka datang sambil mengangkat tangan kayak aksi-aksi mahasiswa. Sambil tentu saja berteriak dalam bahasa Madura, "Kami ingin hidup, Pak. Kami ingin hidup." Jadi petani itu datang dengan tuntutan batalin pengukuran tanah. Karena kalau waduk dibangun, kemana lagi mereka harus hidup? Adapun soal tembakan, tentara sebetulnya sudah melepaskan tembakan dari jarak 200-an meter. Ada yang ke atas, ada yang langsung mengarah ke petani, yang lahannya diambil demi pangan, demi ini, demi itu, dan seterusnya. Keterangan dari Kiai Ali Jauhari itu divalidasi oleh tim pencari fakta yang dibentuk oleh LBH Kota Surabaya. Dan dalam rilis kesimpulan LBH Surabaya, ketika insiden berdarah itu meletus, jarak aparat keamanan dengan kerumunan petani kira-kira berapa itu? 135 meter sampai 150 meter gitu. Jaraknya pun dipisahkan oleh 1 sungai kecil dan 1 sungai besar yang melintang dari barat ke timur. Saat petani bergerak ke arah barat, gitu ya, melewati sungai kecil kering, aparat keamanan yang berjajar di tepian sungai tiba-tiba melepaskan tembakan. Jadi, silakan dinilai versi siapa yang lebih mendekati kenyataan. Yang pasti, kematian Mutirah, kematian Simuki, kematian Nindun, kematian Muhammad membuat ulama di Jawa Timur marah. Termasuk PBNU yang diketuai Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Kata Gus Dur, inilah pemerintah kalau bikin proyek.
Gak pernah mau mendengar suara rakyatnya. Maunya sendiri saja. Ini kan negosiasi belum tuntas, kata Gus Dur. Orang banyak nuntut harga tanah yang pantas. Masa tanah dihargai sebegitu? Dan ini gak ada keadilan katanya. Gak ada kearifan. Keadilan udah gak ada, kearifan apalagi. Dan ini membuat rakyat makin jengkel di mana-mana. Ada kasus itu Bondo yang sebelumnya. Ada juga kasus listrik tegangan tinggi di Singosari. Ngototnya warga mempertahankan tanah. Karena yang mereka pertahankan itu adalah tanah warisan, tanah leluhur. Hudori, salah satu penghulu agama yang disegani di desa, itu bersitegang dengan aparat desa. Kepala desa ngotot. Yang setuju atau tidak setuju tanahnya dilepas, semuanya harus ngasih cap jempol. Dan cap jempol ini kemudian yang menjadi pegangan pemerintah klaim bahwa semua petani sudah rela ikhlas melepaskan tanahnya. Lahan siap diairi, lahan siap ditenggelamkan. Luasnya kurang lebih 170 hektar atau lebih kurang seluas kalau Anda membangun 128 lapangan sepak bola di seluruh Sampang. Jadi pemerintah dalam hal ini Bupati Sampang Bagus Hinayana berpegang pada Undang-Undang 61 nomor 20 soal mencabut hak atas tanah. Sementara di sungai sebelahnya ada petani yang berpijak pada kearifan dan warisan leluhur. Ada kuburan leluhur di situ. Ada masjid masih berdiri di situ. Dan betapa marahnya Kiai Alawi Muhammad. Kiai Alawi, kalau Anda kenal, adalah kiai karismatik yang mengasuh pondok pesantren At-Tarokih di Sampang. Dengan sangat geram, Kiai Alawi bilang, satu nyawa manusia tidak bisa diganti dengan 10 pulau sekalipun. Dan saat bertemu dengan pihak Kodam Brawijaya, Kiai Alawi tanpa tedeng aling-aling meminta selesaikan kasus nipah berdarah secara hukum. Kalau mau, pemerintah kasihlah pengertian kepada petani, kasihlah pengertian kepada warga. Jangan asal cepat dan gak sabaran. Nawar barang itu kalau gak bisa sekarang kan bisa besok. Ada yang keberatan karena ada kuburan di situ, karena ada masjid di situ. Yang minta ganti rugi yang pantas, kasihlah yang pantas. Kalau sulit, pakai dong akal manusia, gak sepihak. Apalagi kasus ini belum sampai pada keputusan. Masih proses, ongoing. Jadi menurut Kiai Alwi, nggak bisa disebut demonstrasi. Orang berdemo itu biasanya kalau sudah ada keputusan. Bayangkan, Hudori dan Ma'ruf ditahan sampai 2 hari 2 malam di Kodim. Dan ini membuat warga sangat gelisah dan terteror. Kiai Alwi melihat betapa memalukannya cara pemerintah ini. Orang petani yang tinggal di sawah kok diuber, ditangkapi, ditembaki. Orang mempertahankan hak miliknya kok ditembak. Itu kata Kiai Alwi. Dan di hadapan jurnalis, Kiai Alwi tegas-tegas mengatakan, tulis ya, kata dia, saya katakan ini pembeli tanah membunuh orang. Karena kasus ini, saudara-saudara sekalian, ulama NU se-Jawa Timur mengirimkan surat ke Jakarta, ke Presiden Soeharto, 10 butir pokok keprihatinan. Intinya, kalau proyek sekecil nipah saja memakan 4 korban petani ya, berapa yang bakal jatuh dalam mega proyek industrialisasi Madura? Barangkali karena tekanan dari ulama inilah yang membuat proyek pembangunan waduk nipah ditunda hingga Orde Baru runtuh. Bagaimana nasib Bupati Sampang? Dicopot?
Oh, tentu saja tidak. Bagus Hinayana tetap di posisinya. Ia tetap mendapatkan dukungan dari Pangdam, dari Gubernur, dari DPRD Sampang. Bahkan Ketua DPD Golkar Jawa Timur memuji setinggi-tingginya bahwa Bupati Sampang Bagus Hinayana berhasil melaksanakan program pembangunan yang langsung menyentuh kepentingan rakyat. Padahal ini Kiai seperti Kiai Alwi jelas-jelas menuding Bagus ini bersalah. Bagus ini harus bertanggung jawab. Bupati Bagus inilah yang mengubah keadaan keamanan dari siaga 2 di bawah tanggung jawab Kapolres Sampang diserahkan ke Dandim menjadi siaga 1. Padahal ini bukan perang. Tapi Nipah lebih beruntung dari Kedung Ombok. Ini pandangan Romo Mangunwijaya yang terlibat secara aktif mendampingi petani Kedung Ombok dari teror ganas serdadu. Nipah beruntung, kata Romo Mangun, karena seluruh media massa dari pihak keamanan serta pihak yang berwenang langsung terkena alarm yang mengkhawatirkan bagaimana ekor peristiwa yang lebih parah lagi. Apalagi ini Madura. Selain itu, dan ini cukup penting saya kira dan signifikan, mayoritas ulama berada di barisan petani yang membuat pelaksanaan proyek Waduk Nipah ditunda untuk waktu yang sangat lama. Ulama ada di barisan agraria. Jadi, teman-teman sekalian, penonton Jas Merah, mari berwisata alam ke Bendungan Nipah sembari mengenang-enang yang sudah-sudah 4 petani yang roboh di sawahnya sendiri. Mutirah 51 tahun, Simukti 30 tahun, Nindin 14 tahun, Muhammad 30 tahun. Saya Muhyiddin M. Dahlan, komentator Partai di Warung Arsip dari toko Berdikari Book di Kabupaten Sleman. Jas Merah, sampai jumpa.